Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 3, yaitu pelesir keliling dunia di bagian topik B, perbedaan geografis negara-negara di dunia. Pembahasan kita kali ini ada di halaman 61 sampai dengan 67 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Nana sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Sebelum kita mulai, adapun tujuan pembelajaran kali ini di topik bisa percakapan teman-teman kita. Ada, dia ternyata di benua Eropa bagian utara. Wah, dia dekat kutub utara. Makanya kartu pos milik ibumu bergambar Aurora Borealis. Sini deh, aku tunjukkan tempat-tempat menakjubkan yang ada di duniaku. Dara, Mira, dan Banu masih penasaran tentang banyak negara di dunia. Lalu mereka menuju perpustakaan dan mencari Finlandia di peta dunia. Ternyata ada Aga dan Ian di perpustakaan. Lalu kelima sahabat ini mencoba mencari letak negara Finlandia di global. Mari kita mulai. Kita akan mengenal benua yang pertama, yaitu benua Asia. Benua Asia memiliki kenampakan alam yang cukup variatif. Ada kawasan yang berhawa sangat panas, tetapi ada pula kawasan yang sangat dingin. Ada daerah subur, ada pula daerah tandus. Benua Asia memiliki kawasan gurun, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta hutan hujan tropis. Hal-hal tersebut membuat benua Asia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Nah, secara geologis, benua Asia adalah satu-satunya wilayah di bumi yang merupakan tempat bertemunya 3 jalur pegunungan besar dunia, yaitu Pegunungan Muda Sirkum Mediterania, Pegunungan Muda Sirkum Pasifik, dan Pegunungan Australia. Ketiga jalur tersebut bertemu dan berakhir di laut dan Kepulauan Banda, yaitu Indonesia. Dampak dari pertemuan 3 jalur pegunungan muda ini yaitu secara geologis kawasan Asia termasuk daerah yang labil dan rawan gempa. Hal ini terjadi di beberapa negara seperti Jepang dan Indonesia. Nah, inilah contoh peta benua Asia. Anak-anak bisa perhatikan ya, Indonesia yang paling bawah. Kemudian kita lanjut mengenal benua yang kedua, yaitu benua Amerika. Benua Amerika merupakan sebuah dataran luas memanjang dari utara ke selatan dan dihubungkan daratan sempit yang disebut Amerika Tengah. Salah satu ciri khas benua Amerika yaitu adanya ciri fisik berupa rantai pegunungan yang membunjur dari Alaska di sisi utara hingga pegunungan Tierra del Fuego di sisi selatan. Wilayah benua Amerika yang memanjang dari utara sampai selatan disebut meridian. Karakteristik ini membuat benua Amerika memiliki semua jenis iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim dingin, iklim sedang, dan iklim kering. Nah, inilah peta dari benua Amerika. Oke, kita lanjut mengenal benua yang ketiga, yaitu adalah benua Afrika. Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Asia, yaitu 1/7 populasi dunia. Selain itu, Afrika juga merupakan benua asal nenek moyang manusia, yaitu Homo erectus. Sebelum menjelajah menuju Eropa dan Asia, sebagian besar wilayah Afrika beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan yang mulai memiliki zona subtropis. Keadaan alam benua Afrika kebanyakan berupa padang rumput yang sangat cocok sebagai tempat hidup hewan, terutama mamalia. Laju pertumbuhan penduduk di benua ini juga cukup tinggi. Nah, inilah peta dari benua Afrika. Anak-anak bisa perhatikan ya. Oke, kita lanjut ke benua yang keempat, yaitu adalah benua Eropa. Benua Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar wilayahnya beriklim subtropis, kecuali negara di bagian selatan. Kondisi geografis benua Eropa cocok untuk beberapa jenis tanaman pangan seperti gandum,
jagung, kentang, dan buah-buahan. Biasanya, pertanian dilakukan secara terpadu dengan peternakan yang juga memiliki hasil melimpah, seperti keju, susu, mentega, daging, ataupun benang wol. Benua Australia, nah ini yang kelima ya, yaitu benua Australia. Sering disebut benua pulau karena benua tersebut memiliki luas wilayah paling terkecil. Nah, ini adalah peta dari benua Eropa. Kemudian, ini adalah peta dari benua Australia. Sedangkan ini adalah peta dunia, anak-anak. Bisakah kalian mencari di mana letak Indonesia, anak-anak? Nah, dilakukan bersama ini kalian akan mempresentasikan bersama guru dan teman-teman kalian. Sekarang kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Di bagian ini kakak akan membantu kalian menjawab beberapa pertanyaan ini. Kita mulai dari yang soal nomor 1. Apa yang mempengaruhi perbedaan kondisi geografis di tiap benua? Jawabannya yang pertama, pergerakan lempeng bumi, kondisi iklim, dan pertumbuhan manusia. Yang kedua, apa dampak atau pengaruh dari perbedaan kondisi geografis tersebut? Jawabannya, dampaknya dari cara hidup, mata pencaharian, maupun budayanya. Yang ketiga, dari bentang alam populer yang sekarang sudah kalian ketahui, mana yang paling menarik? Nah, ini bervariasi, tapi di sini kakak mencontohkan. Misalnya, kakak ingin ke air terjun Niagara di Amerika, karena kakak penasaran dengan alam yang ada di sana. Nomor 4, manakah negara yang memiliki kondisi geografis paling berbeda dengan negara kita? Yaitu adalah negara 4 musim. Lanjut nomor 5, lihatlah kondisi geografis di tempat tinggal kalian saat ini. Pasti ada banyak perbedaan antara kondisi geografis yang tadi kalian pelajari dengan tempat tinggal kalian. Nah, bila kalian mempunyai kesempatan, kalian akan pindah ke negara mana? Nah, di sini kakak mencontohkan, misalnya kakak ingin ke Amerika, karena di sana ada 4 musim. Jadi, kita akan mengalami yang namanya musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur.